Halo Leman, kita bahas kali ini tentang evaluasi kinerja lab. Kinerja lab ini meliputi satu metode bias, yaitu penggunaan CRM, Certified Reference Material, penentuan melalui spanking reference material tertelusur ke sistem satuan internasional. 2. Laboratori bias, keikutsertaan uji profisiensi atau keikutsertaan uji banding. 3. Stability atau repeatability, duplikasi sampel, reanalisis arsip sampel, replikasi in-house reference material atau stock solution. Tidak penting dievaluasi dalam uji profisiensi karena lab mampu memantau sendiri melalui control chat presisi. Ketika kita punya rata-rata hasil lab dibandingkan dengan rata-rata dari nilai CRM, ini namanya method bias. Sedangkan jika rata-rata hasil lab dibandingkan dengan rata-rata hasil uji profisiensi atau uji banding, ini namanya laboratori bias. Dalam ISO IEC 17025/2017, butir 7.7 kepastian validitas hasil. Butir 7.7.2, laboratorium harus memantau kinerjanya dengan membandingkan dengan hasil laboratorium lain jika tersedia dan sesuai. Pemantauan ini harus direncanakan dan dikaji ulang dan harus mencakup, namun tidak terbatas pada salah satu atau kedua hal berikut ini. A. Partisipasi dalam uji profisiensi. B. Partisipasi dalam perbandingan antar laboratorium selain uji profisiensi. Butir 8.6 peningkatan. 8.6.1, laboratorium harus mengidentifikasi dan memilih peluang untuk peningkatan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Di situ ada catatannya. Kesempatan untuk meningkatkan dapat diidentifikasi melalui peninjauan, prosedur operasional, penggunaan kebijakan, sasaran keseluruhan, hasil audit, tindakan korektif, tinjauan manajemen, saran dari personel, penilaian risiko, analisis risiko, dan hasil uji profisiensi. Dalam ISO IEC 17043 tahun 2023, ini ISO yang baru terbit di tahun ini, tujuan perbandingan antar laboratorium antara lain evaluasi kinerja laboratorium untuk pengujian dan kalibrasi atau pengambilan sampel, identifikasi masalah di laboratorium berkaitan dengan metode pengujian atau kalibrasi, efektivitas pelatihan dan supervisi personel, penetapan keefektifan metode pengujian dan keterbandingan hasil pengujian, peningkatan kepercayaan kepada pengguna hasil pengujian, identifikasi perbedaan hasil pengujian, pendidikan laboratorium peserta berdasarkan hasil perbandingan tersebut, validasi ketidakpastian pengukuran, evaluasi karakteristik kinerja metode pengujian, pemberian nilai pada bahan acuan, dukungan untuk pernyataan kesetaraan pengukuran. Perbedaan uji banding dengan uji profisiensi, yaitu uji profisiensi adalah evaluasi kinerja lab terkait pengujian tertentu dan memantau kinerja laboratorium secara berkelanjutan. Sedangkan uji banding antar laboratorium digunakan untuk tujuan menentukan penentuan validasi metode pengujian. Kalibrasi tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dalam satuan sistem internasional. Penentuan nilai in-house reference material, penentuan
kompetensi personil laboratorium. Dalam skema uji banding, ini ada beberapa tipe. Yang pertama, berurutan. Merencanakan uji banding, ini adalah tahapan yang pertama. Pembuatan sampel uji banding, tentukan nilai acuan dan ketidakpastian. Distribusi sampel uji banding ke peserta pertama. Tipe 1, kirim sampel uji banding ke penyelenggara. Kemudian, kirim sampel uji banding ke peserta berikutnya. Kemudian, kirim sampel uji banding ke penyelenggara. Sementara tipe yang kedua, kirim sampel uji banding ke peserta kedua. Kirim sampel uji banding ke peserta berikutnya. Kirim sampel uji banding ke penyelenggara. Kemudian, evaluasi nilai acuan dan ketidakpastian dengan hasil peserta. Kita lakukan dengan Z-score. X rata-rata lab peserta dikurangi X rata-rata dari lab acuan dibagi dengan akar ketidakpastian lab peserta kuadrat ditambah ketidakpastian lab acuan kuadrat. Buat laporan uji banding termasuk komentar edukasi. Skema uji banding simultan. Ini perencanaan uji banding atau uji profisiensi. Kemudian buat sampel uji banding atau uji profisiensi. Dalam pembuatan sampel uji profisiensi ini, lakukan uji homogenitas dan uji stabilitas 1 serta stabilitas 2. Tentukan nilai acuan dan rentang keberterimaan. Distribusi sampel uji profisiensi ke sejumlah peserta. Hasil dan informasi metode yang digunakan peserta diterima penyelenggara, perbandingan hasil peserta dengan rentang keberterimaan. Z-score ini sama dengan rata-rata hasil lab peserta dikurangi rata-rata hasil robust median atau dari lab acuan dibagi dengan tau. Buat laporan uji profisiensi atau uji banding termasuk komentar edukasi. Di dalam skema uji banding simultan ini biasa yang dilakukan oleh lab lingkungan atau lab medik. Yang ketiga adalah skema uji banding split sampel buat perencanaan uji banding. Lab pembina dan peserta setuju jenis sampel dan parameter untuk uji banding. Pembuatan sampel uji banding juga harus dilakukan uji homogenitas dan uji stabilitas 1 dan uji stabilitas 2. Laboratorium pembina melakukan split dan distribusi ke peserta. Peserta bahasa sel dengan laboratorium pembina, perbandingan dengan kriteria yang disusun dan diskusi untuk suatu tindakan. Z-score ini bisa dilakukan dengan rumusan X rata-rata lab peserta dikurangi X rata-rata lab pembina dibagi dengan akar dari ketidakpastian lab peserta ditambah ketidakpastian lab pembina. Atau menggunakan Z-score yang lain, yaitu rata-rata hasil lab peserta dikurangi rata-rata hasil lab pembina dibagi dengan tau. Buat laporan dan rekaman uji banding, termasuk komentar edukasi. Lab pembina atau advisory or mentor laboratory, laboratorium yang memiliki tingkat meteorologi tinggi dengan bukti ketidakpastian kecil dikarenakan menggunakan metode baku serta berpartisipasi uji banding dengan hasil memuaskan.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.